daerah Nah, kalau disebutkan di penjelasan penulis yang saya baca di beberapa artikel, Hyunamdong itu kalau dibuat disebut Korea gitu ya. Tapi sebetulnya apakah memang ada nama jalan atau daerah Hyunamdong di sana atau tidak? Tidak dijelaskan. Jadi istilahnya kayak lokasi fiktif lah ya, kita namanya novel dan imajinatif. Kemudian untuk plotnya sendiri, saya bilang plotnya maju mundur, walaupun tidak yang apa di satu bagian dia maju, terus di bagian yang berikutnya dia mundur, tidak seperti itu. Hanya saja dominannya plot maju, tapi dia ada membahas eh, di bagian apa ya, waktu yang masa lalu dari tokohnya, dan itu dikisahkan bukan dalam bukan dalam artian flashback gitu ya, tidak, tetapi memang adegannya diceritakan ulang gitu. Jadi menurut saya bisa disebut plotnya maju mundur, walaupun mungkin plot mundurnya terlalu banyak. Kemudian ceritanya berjalan dengan lembut tetapi tetap tumbuh. Jadi kalau teman-teman pembaca terbiasa atau suka gitu ya, lebih tertarik dengan novel yang memiliki alur yang meledak-ledak gitu ya. Maksudnya biasa kan kita tuh kalau novel sukanya baca misalnya kalau menegangkan gitu ya, menegangkan, terus plot twistnya agak-agak lumayan gitu ya, ada beberapa plot twist, terus tiba-tiba jadi kita diaduk-aduk perasaannya untuk kemudian ada endingnya, kita dibuat terkesima gitu. Nah, novel ini tidak seperti itu. Novel ini pada awalnya memiliki alur yang terkesan lamban gitu ya. Malah mungkin kalau kita tidak sabar membacanya ya kayak bosan gitu. Apa sih nih, ngapain sih gitu? Cuman duduk-duduk terus cerita-cerita atau apa gitu ya. Tapi ketika ada mulai dari tengah sampai ke akhir, ternyata penulis itu piawai sekali membuatnya seakan-akan halus 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 sekali gitu ya, misalnya lembut. Jadi kita akan merasakan ternyata si tokoh-tokoh tadi mengalami perubahan gitu, bertumbuh gitu ya. Yang awalnya dia punya perspektif apa, kemudian di tengah dia mengalami apa, dan di akhir kemudian akhirnya dia mengambil keputusan apa gitu. Nah, itu digambarkan perubahannya itu terasa lembut ya. Kita tidak tidak sadar ternyata si tokoh pelan-pelan sudah berbeda gitu pola pikirnya gitu kan. Kemudian eh, detail dari penokohannya tidak disebutkan, misal kayak tokoh utamanya punya karakter atau sifat yang seperti apa, itu tidak disebutkan secara gamblang gitu ya, tapi kita bisa merasakan perbedaan-perbedaan dari karakter para tokoh-tokohnya gitu. Kemudian untuk konflik, nah itu tadi yang saya sebutkan ya, konfliknya dia tidak yang seperti novel pada umumnya yang meledak-ledak gitu ya, atau yang punya kejutan-kejutan yang melompat-lompat gitu kan. Nah, di novel ini konfliknya lebih didominasi dengan konflik internal ya, terhadap diri sendiri. Jadi kayak misalnya saya nih gitu kan punya pemikiran, aduh aku harus seperti ini atau aku harus bagaimana ya, aku ternyata tidak tidak sesuai dengan realita yang kuhadapi tidak sesuai dengan harapan atau idealisme yang kujalani gitu misalnya. Nah, yang seperti itulah kira-kira konflik internal yang dialami oleh tiap-tiap tokohnya gitu. Jadi kalau kemarin kami sempat sedikit sharing apa ya dengan Mbak Mbak Sofi gitu ya. Kalau Mbak Sofi nyebutnya karakter driven gitu ya. Jadi si penulis memang menulis tiap bab-bab buku novel ini dengan eh, masing-masing pendalaman kisah masing-masing tokoh gitu. Jadi misalnya tokoh A menceritakan kondisinya, kemudian nanti di bab berikutnya tokoh yang berbeda gitu, tapi tetap dalam satu alur apa ya namanya, tetap dalam satu rangkaian yang dia berkesinambungan gitu ya. Kemudian
sudut pandangnya di beberapa bab saya menemukan menggunakan POV orang ketiga, tapi ada satu dua bagian dia menggunakan penulis menggunakan POV orang pertama gitu, aku gitu ya. Saya kurang paham ya, maksudnya secara sastra saya tidak tahu istilahnya seperti apa, tapi dia tidak, kalau kita bilang akunya itu sebagai percakapan langsung, tidak juga gitu. Tidak ada tanda petik, tidak. Jadi dia memang seperti kesannya kayak sedang menulis esai gitu ya, padahal tidak gitu. Jadi menurut saya itu POV orang pertama gitu. Jadi tidak seluruhnya menggunakan POV orang ketiga. Kemudian untuk tema, apa ya, tema utamanya gitu, tema-tema utamanya sebetulnya adalah bagaimana seorang pemilik toko buku berusaha mengelola toko bukunya gitu, supaya tetap bertahan. Tetapi di dalam tema sentra itu ada tema-tema lain yang diangkat oleh penulis, lebih condong kepada jenis apa ya, potongan-potongan kehidupan gitu ya. Misalnya kayak tentang keseimbangan hidup gitu ya. Terus bagaimana seseorang mencapai impiannya gitu ya. Terus hubungan personal, misalnya kayak persahabatan, kekeluargaan gitu ya, atau tema-tema yang lebih lekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, terakhir gaya ya, gaya penulisan Huang Borum ini menurut saya em, dia melakukan pendekatan tulisan dengan gaya yang hangat ya, tenang, kemudian eh, apa namanya, eh, manis, tapi dia tetap realistis gitu. Jadi maksudnya gini, dia tidak menceritakan di novel ini dengan cara yang apa, apa apa sih istilahnya, bukan meledak-ledak, tapi dengan cara yang terlalu excited, tidak. Dia kita akan merasa dari awal sampai akhir novel ini dikisahkan dengan sabar gitu, dan pembaca juga membacanya jadinya lebih sabar gitu menurut saya. Jadi eh, eh, di akhir kita akan merasakan novel ini ternyata seakan apa, kita seakan dipeluk ya oleh penulisnya, hangat gitu kan, karena endingnya mungkin mudah-mudahan ya, saya bukan mau ini ya, mau spoiler, cuman endingnya itu kita mendapatkan kesan novel ini novel yang hangat gitu, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya tokoh-tokohnya ya, jadi mungkin sekilas saja untuk tokoh. Jadi ada eh, sebetulnya lebih dari 8 tokoh ya, kalau kita telah satu persatu. Nah, saja ini yang menurut saya yang bisa kita ulas sedikit. Yang pertama itu Yeongju, dialah pemilik toko buku Hyunam, orang wanita. Hmm, di awalnya tidak dijelaskan si Yongju ini orangnya, maksudnya latar keluarganya seperti apa gitu ya, tidak dijelaskan. Nah, kemudian pada berikutnya kita akan tahu bahwasanya ternyata Yongju adalah orang yang ternyata Yongju adalah orang yang wanita yang sudah berkeluarga tetapi berpisah ya, bercerai gitu ya. Kemudian Minjun ini seorang pria, usianya tidak jauh berbeda dengan Yongju. Dia pekerja di toko buku Hyunamdong sebagai barista ya, peracik kopi. Jadi toko bukunya itu punya space untuk apa, kedai kopi gitu ya, dan ada tempat duduk. Jadi orang-orang yang berkunjung ke toko buku bisa sambil minum kopi gitu. Ini asyik sekali sebetulnya. Tipikal toko buku, tipikal kafe buku gitu ya, seperti kafe buku ya. Kemudian yang ketiga itu Jimmy. Jimmy ini namanya Jimmy, tapi dia seorang wanita ya. Nah, wanita pemilik toko penyedia kopi ya, bagi toko buku di Namdong. Lalu ada Jungso. Jungso ini pengunjung toko buku, tetapi dia berkunjung itu suka berlama-lama gitu di dalam toko buku itu. Eh,
apa namanya, latar dia, dia dulu seorang pekerja gitu ya, pekerja yang gila kerja, kemudian eh, tapi dengan kegilaan kerjanya ternyata dia tetap jadi pegawai kontrak gitu, tidak pernah jadi pegawai tetap. Lalu akhirnya dia mengalami sesuatu yang membuat dia memutuskan, aku berhenti kerja, kemudian dia melakukan meditasi. Nah, meditasinya itu dengan berkunjung di toko buku, tapi dia tidak hanya selalu membaca buku, dia lebih sering membuat susemi. Susemi itu kalau di Korea ini ya apa? Kayak sabut cuci piring gitu, tapi dia membuatnya dengan berbagai bentuk gitu ya, dirajut dengan berbagai bentuk. Ada kayak bentuk roti, boneka, nah seperti itu. Jadi dia membuat itu setiap tidak setiap hari, cuman setiap berkunjung dia akan duduk berjam-jam di toko buku hanya untuk membuat susemi, dan setiap 3 jam sekali dia akan membeli kopi gitu dengan alasan, aku tetap akan membeli kopi supaya toko ini tetap bertahan. Kira-kira gitulah ininya gambaran di novel tersebut. Kemudian ada yang namanya Minchol. Minchol ini anak laki-laki usia SMP. Dia berkunjung ke toko buku. Iya, bukan sashimi, Mbak. Saya juga kemarin searching ya di Google, apa sih susemi gitu kan, penasaran ternyata sabut cuci untuk busa untuk cuci piring itu gitu ya. Dan di Indonesia ternyata ada ya merek itu, sabut cuci piring gitu ya. Kemudian lanjut tadi ke Minchel ya. Dia sebetulnya berkunjung ke buku itu eh, terpaksa gitu ya. Terpaksa karena dia ini sebetulnya tidak suka sekolah gitu. Tapi sama ibunya kan harus sekolah dengan syarat gitu ya. Kamu boleh tidak sekolah, tapi kamu harus berkunjung ke toko buku Hyunamdong. Kira-kira itulah deal-dealannya sama Minchol. Jadi Minchol akhirnya berkunjung ke toko bukunya Yongju. Di sana dia tidak melakukan apa-apa gitu, karena dia tidak suka, eh, dia tidak bukan tipikal anak pada umumnya yang suka aktif melakukan ini, melakukan itu, excited dengan ini, dengan itu, tidak. Dia justru kebalikan anak-anak pada umumnya. Dia nggak suka ngapa-ngapain gitu. Dia dengan duduk aja dia udah, ya itulah dia gitu seperti. Nah, dia akhirnya rajin datang-datang ke toko buku Hinamdong. Kemudian ada yang namanya Seungwoo. Seungwoo ini seorang penulis ya, yang nantinya akan apa eh, menjadi pengisi kelas di toko buku. Jadi nanti akan saya ceritakan sedikit gambaran ceritanya ya. Kita mengenal tokoh-tokohnya dulu, karena dengan tokoh-tokoh inilah novel ini dibangun gitu ya. Lah selanjutnya Heju. Heju ini ibunya Minchol. Nah, dia juga adalah pengunjung toko buku Hyunamdong yang rajin datang seminggu itu beberapa kali, dan rajin membeli buku gitu ya. Kemudian ada tokoh lainnya Sangsu. Sangsu ini pekerja eh, paruh waktu di toko buku. Terus ada Wushik. Wushik ini seorang bapak-bapak yang suka berkunjung ke toko buku dengan mengikuti kelas-kelas yang diadakan oleh toko buku gitu ya. Kemudian ada lagi Seung Chol. Seung Chol ini nantinya akan menjadi seorang apa kritikus film. Nah, dia akan diundang ke toko buku untuk mengulas film gitu ya, berbicara tentang film. Dan ada beberapa tokoh-tokoh lainnya yang sekilas di apa namanya ditampilkan oleh penulis, tetapi porsinya tidak banyak. Kemudian lanjut untuk nah ini nanti sebelum ini saya ingin menceritakan sedikit tentang buku ini ya, kisahnya. Jadi Yeongju, Yeongju itu eh, sebelumnya adalah seorang pekerja gitu ya. Dia bekerja terus, dia gila kerja. Dia seorang wanita yang gila kerja. Nah, pada satu titik dia tidak menikmati aktivitas gila kerjanya itu. Kemudian dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan membuka toko buku ya. Jadi membuka toko buku itu impian dia sejak kecil gitu kan. Akhirnya terwujud eh, dengan em, jadi kalau dia sudah bekerja, kalau tidak salah lebih dari 10 tahun. Nah, tabungan dia yang selama itu ia
tuangkan semuanya ke toko buku ya. Dia membangun usaha toko buku. Nah, dia memilih tempat toko buku di kawasan perumahan elit lah ya kira-kira. Jadi agak jomplang. Jadi nanti di komplek itu perumahannya cantik-cantik gitu kan. Tapi toko bukunya nyempil gitu lah kira-kira yang digambarkan di dalam novel. Nah, seolah-olah kayak kita kalau mungkin ke suatu daerah, kita harus berjalan dulu masuk ke lorong-lorongnya untuk menemukan toko buku ini gitu. Jadi dia pertama pertama-tama dia membangun toko buku ini eh, hanya sesuai dengan kemauan dia gitu. Maksudnya ya dia sudah mendirikan toko buku, dia udah buka toko buku, tapi dia datang seperti pengunjung gitu ya, datang terus baca buku, datang lagi besoknya baca buku gitu. Jadi dia tidak memikirkan bagaimana toko buku dia harus berjalan, kemudian bagaimana toko bukunya harus menghasilkan keuntungan gitu. Dia hanya alamiah datang seperti pengunjung buku. Lalu pada suatu saat eh, pengunjungnya ini memberikan usulan kira-kira ya kan. Yunju, kamu seharusnya begini-begini supaya tokomu ramai gitu. Jadi eh, dan satu kali ada seorang pengunjung bertanya, eh, tunjukkan aku, yaitu si ibunya Mincel. Aku sedang mengalami masalah ini. Buku apa yang bisa kau rekomendasikan? Kira-kira begitu. Lalu kemudian berangkat dari hal tersebut, Yongju berpikir gitu ya, berpikir ulang. Kalau aku menawarkan buku yang kusukai, eh, ternyata si yang bertanya tadi tidak cocok gitu, tidak suka dengan buku itu gitu. Lalu dia bertanya-tanya, eh, seperti apa buku yang bagus? Buku bagus itu seperti apa? Buku bagus itu seperti apa yang harus aku rekomendasikan ke orang-orang? Nah, dari sana ia akhirnya memikirkan bahwasanya ternyata mengelola toko buku itu nggak hanya sekedar buku-buku di display terus dijual tidak, tetapi seorang pemilik toko buku harus memikirkan bagaimana si toko buku ini agar terus tetap ada yang beli gitu kan. Nah, bagaimana supaya para pengunjung lebih tertarik dengan toko bukunya gitu. Nah, akhirnya ia memikirkan cara-cara untuk membuat toko bukunya ramai. Nah, salah satunya dia dengan eh, nah, ini keuntungannya si Yongju ini orang yang suka buku gitu ya, dan dia ingin segala sesuatu, misalnya orang datang berdiskusi itu lewat buku gitu, terus orang curhat, eh, dia sering bercerita mengambil gagasan-gagasan dari buku gitu, kira-kira seperti. Nah, akhirnya dia membuat kelas-kelas ya. Ada kelas menulis gitu kan, ada acara bedah buku gitu ya, ada acara membahas buku gitu ya. Dan ini dilakukan dengan mengundang pengunjung-pengunjung yang sudah pernah datang gitu. Jadi sebuah toko buku akhirnya beralih menjadi eh, semacam komunitas gitu. Nah, dan itu aktif. Nah, itulah yang dilakukan Yongju. Dan salah satunya juga dia mencari seorang barista yang pintar membuat kopi. Jadi dalam toko buku ini ada dua kelebihan gitu ya kira-kira ya. Orang datang untuk melihat buku dan orang datang untuk mencicipi kopi gitu kira-kira gitu. Dah dengan kegiatan-kegiatan seperti itu akhirnya para pengunjung pun berdatangan, kemudian tidak hanya mencari buku tapi mereka juga saling berbagi kisah gitu ya. Istilah kita curhat lah ya dengan Yongju atau dengan teman-teman karena tadi sudah berbentuk komunitas dan ada hari-hari tertentu yang mereka membicarakan tentang buku A misalnya. Lalu kemudian dengan buku A ini mereka mencari benang merah pada kehidupan mereka masing-masing. Nah, akhirnya mereka saling menceritakan pengalaman hidupnya masing-masing gitu. Jadi seperti apa ya, kayak healing gitulah ya, kayak healing lah ya toko bukunya ya, kayak sebuah sarana healing gitu. Jadi eh, akhirnya para tokoh-tokoh ini bercerita gitu. Nah, eh, kisah-kisah tokoh inilah yang dijabarkan oleh penulis secara detail. Bagaimana dia, contoh kayak si Mincol gitu ya, dia tidak mau sekolah, tapi kemudian dia ditawari sama Young Jung untuk membaca buku The Catcher in the Rye ya gitu ya, seorang
anak yang ini suka bertanya, bandel gitu kan kira-kira. Dia disuruh membaca itu, kemudian akhirnya dia mengalami perubahan setelah membaca buku itu gitu, kira-kira seperti itu. Nah, yang lain seperti itu juga. Kayak ibunya Mincol gitu kan, dia bingung harus seperti apa mendidik anak. Kemudian Yongju merekomendasikannya buku, salah satu buku, dan akhirnya dia tidak mendapatkan ini ilmu tentang mendidik anak, tetapi dia mendapatkan pengalaman ilmu yang lain gitu, kira-kira seperti itu. Jadi yang menarik dari buku ini eh ya itu tadi ya, apa namanya, eh, digambarkan tokoh per tokoh, tetapi kita jadi kayak satu kesatuan yang utuh gitu. Nah, kalau tadi ada yang nanya, ada romansnya nggak? Ada, tapi romansnya itu tadi saya bilang ya, lembut banget gitu kan. Jadi romansnya itu dewasa gitu. Maksudnya dewasanya itu dalam arti eh, nggak banyak ngomong lah ya. Jadi kayaknya kayak dia hanya semacam komunikasi biasa, tapi kita bisa merasakan bahwa di antara dua orang ini, Yongju ya, nantinya akan Yongju akan apa namanya, bersinggungan dengan Seungwoo gitu ya. Jadi Yongju itu ngefans lah kira-kira dengan Seungwoo dari tulisan-tulisannya. Ngefans dalam arti dia memang penyuka buku gitu kan. Lalu Seungwoo ternyata terkejut ya, eh, terkejut, eh, tulisan Yongju juga menulis di blognya. Jadi dia terkejut dengan tulisan Yongju itu kok beda ya dengan karakter asli Yongjunya, gitulah kira-kira. Kenapa seperti itu? Dan akhirnya mereka saling mengeksplorasi kisah masa lalu masing-masing gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang disebut romance-nya itu ini tadi, kita nggak akan nemuin kayak orang pacaran, enggak, tapi komunikasi mereka, misalnya mereka saling diskusi ya, kayak di toko buku tadi kan ada pertemuan, diskusi tentang buku, kemudian diskusi tentang banyak hal. Nah, dari diskusi-diskusi itulah kita akan ini ya, akan merasakan bahwasanya oh ternyata ada romansnya gitu loh. Jadi dia apa ya, halus gitu, halus. Nah, di akhir baru nanti akan ketahuan oh ternyata si Seongbut suka sama Yongju gitu kira-kira. Dan Yongju juga suka, tapi ya udah, selanjutnya ya udah digambarkan dengan biasa gitu, misalnya nggak yang gimana-gimana gitu, tapi kita tahu bahwasanya itu romansa eh, Yongju dan Seungwoo, tetapi dengan cara yang lembut dan dewasa gitu ya, matang guys. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi ya kalau yang saya em, menarik dari buku ini adalah itu tadi ya, penulisnya adalah penyuka dan pembaca buku. Jadi dia menulis novel. Oh iya, 5 menit lagi ya. Oke, nanti kita sambil diskusi aja ya. Jadi dia di dalam novel ini ada banyak sekali judul-judul buku yang disebutkan gitu ya. Jadi nampak bahwasanya si penulis ini memang pembaca buku tingkat tinggi gitu ya. Dia memahami sekali dunia perbukuan. Kemudian gagasan yang diangkatnya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan zaman. Dan yang menariknya lagi, apa, ketika seseorang apa, gimana maksudnya, kalau diambil dari novel, eh, banyak wawasannya lah gitu kira-kira novel ini. Nah, ada satu filosofi yang menarik yang saya kutip ya, filosofi kancing baju ya. Jadi filosofi kancing baju ini, eh, kalau di Korea itu katanya orang tua itu punya anggapan bahwa hidup kayak kancing baju. Jadi kalau kita udah berhasil kancing baju yang pertama, misalnya kayak masuk universitas yang bagus gitu ya, berarti kita selanjutnya akan otomatis kehidupan kita jadi lebih baik gitu. Nah, ternyata kehidupan itu nggak kayak gitu realitanya gitu ya. Jadi seringnya kancing baju ini nggak ada lubangnya gitu ya, nggak bisa dimasukkan karena nggak cocok ya. Jadi si tokoh Minju ya, Minju ini alih-alih dia nyari lubang yang pas, dia cari baju yang ada lubangnya aja. Jadi kancingnya dia buat sendiri yang terbaik, baru nanti dia akan cocokkan. Jadi pola pikirnya itu dibalik gitu kira-kira. Nah, itu menurut saya menarik sekali. Kemudian relate-nya mungkin ini ya, kalau kemarin ditanya sama moderator
apa sih ditanya Membaga yang relate dari novel ini apa sih? Kalau bagi saya pribadi, novel ini sangat relate sekali dengan kehidupan saya. Apalagi misalnya kayak bagaimana Yongju mengelola toko buku gitu ya. Kebetulan saya punya toko buku tapi online. Nah, yang relate itu di bagian perpustakaan. Saya kan mengelola perpustakaan ya. Jadi relate-nya itu gini. Kadang-kadang sama kayak Yongju, kita mau orang bertanya, orang datang bertanya buku yang aku lagi galau gitu, aku lagi sedih, buku apa sih yang cocok untukku gitu ya. Terus kita ngerekomendasi buku, bingung kan, apa ya, buku apa ya gitu kan. Kalau yang sesuai dengan yang kita suka, ternyata nggak cocok dengan yang bertanya. Kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana membuat perpustakaan ramai, terus bagaimana menghasilkan gitu ya supaya ada operasional untuk perpustakaan. Nah, apa-apa yang dilakukan Yongju menurut saya relate dengan kehidupan saya pribadi. Kemudian temanya juga dekat dengan kehidupan dan mengangkat apa ya isu life balancing ya keseimbangan hidup bahwasanya hidup itu nggak melulu soal kerjaan gitu, nggak melulu soal pekerjaan yang kita lakukan, tapi juga kita perlu rehat ya, perlu rehat dan perlu beristirahat. Kita juga perlu melakukan hal-hal yang kita minati dan kita juga perlu berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi kalau selama membaca novel ini saya kayak merefleksikan diri, oh ternyata karena kita muslim gitu ya, oh ternyata menjadi muslim itu tuh udah enak sekali gitu. Karena seorang muslim udah dikasih loh gitu ketentuannya bahwasanya hidup kamu di dunia itu harusnya seperti ini. Nanti setelah mati kamu begini gitu. Tapi kalau hidup kamu di dunia kayak gini, nanti kamu mati setelahnya kayak gini gitu. Jadi kita sudah punya panduan gitu sebetulnya. Karena kalau dari novel ini kesannya tuh kayak mereka tidak punya agama atau bukan tidak agama ya. Kayak dia contoh nih kan ada yang diangkat tokohnya tuh ateis ya. Dan dia tuh kayak gini loh, kerja berusaha sebaik mungkin untuk pekerjaan gitu ya. Tapi terus dia kayak ngerasa hampa gitu ya. Jadi Mau udah selesai berbicara. jadi kayak ngapain sih aku capek-capek gitu kan? Ngapain sih aku capek-capek kerja cari uang gitu ya? Terus aku harusnya mau ngapain gitu? Jadi kayak kayak bingung gitu ya. Kalau kalau ada kayak quarter life crisis gitulah, ha. Dia kayak bingung gitu. Nah, seorang muslim itu kan kayak gitu ya. Kita kan dikasih panduan, terus kita dikasih parameternya seperti ini. Jadi enak gitu. Jadi makanya eh, kita bekerja pun di dunia kita sudah jadi setiap urusan muslim itu kan baik ya kan. Mau dia sedih baik mau dia senang baik gitu itu enaknya jadi kita langsung merefleksikan bahwasanya oh kayak gitu ternyata eh, seorang muslim itu udah dikasih kondisi yang paling enak lah gitu apapun yang kita lakukan ternyata untuk kebaikan gitu kita punya pemahaman seperti itu sehingga apa yang kita lakukan itu jadinya kayak itu tadi ya nggak eh, nggak apa namanya nggak kosong gitu ya nggak hampa kira-kira seperti itu kemudian eh, nah jadi mungkin setiap orang apa ya yang membaca buku ini tidak selalu pengalaman bacanya sama gitu ya kalau saya mau mengutip perkataannya Dr. Abbas Mansur Tamam ya di dalam buku Islamic Worldview bahwasanya setiap manusia itu punya punya pemahaman dasar yang berbeda-beda. Jadi semakin semakin bertambah informasi yang masuk ke dalam diri manusia, maka secara gradual pemahaman dan pengetahuannya juga semakin meningkat gitu. Nah, pemahaman itu tadi pemahaman dan pengetahuan itu tadilah yang akhirnya mempengaruhi gitu ya. Bagaimana cara kita memaknai sebuah buku gitu. Maksudnya eh, kayak tadi ya relate atau enggaknya dengan kita atau apa ya istilahnya gini, misalnya seorang mahasiswa gitu ya yang masih kuliah, mungkin kalau membaca buku ini dia nggak akan terlalu relate ya. Apa artinya relate-nya mungkin hanya bagian yang tentang perkuliahannya Minjun gitu, tentang pilihan hidup setelah kuliah. Tapi ketika
Oh, tapi ketika apa namanya ketika kita misalnya kayak saya udah umurnya udah banyak lah sok tua gitu. Maksudnya uh, udah lewat dari 30 gitu ketika membaca ini kita tuh langsung ngerasa oh iya iya sih iya juga ya aku dulu juga kayak gitu kan iya bener bener gitu jadi kayak em, beda apa ya input yang kita dapat selama bertahun-tahun itu itulah yang akan membedakan bagaimana cara kita memandang sebuah buku ya. Nah, dalam hal ini novel Hyunam Bookshop. Nah, jadi setiap pembaca akan mungkin memiliki pengalaman baca yang berbeda gitu. Bisa jadi bagi Mbak ya, siapa gitu kan buku ini nggak terlalu relate gitu, malah mungkin terkesan membosankan. Tapi bagi seorang ibu rumah tangga misalnya atau bagi seorang pengelola komunitas mungkin eh, buku ini bisa jadi relate relate sekali gitu atau bagi seorang yang pekerja keras gitu ya yang mungkin gila kerja buku ini akan relate gitu seperti itu kira-kira. Selanjutnya mungkin udah ya Mbak ya. Saya ada oh terakhir ini ya mungkin ada quote-quote kutipan ya mungkin nanti bisa dilihat saja di slide kita. Nah yang terakhir itu saya kutip harapan penulis gitu ya. Jadi ada harapan penulis di bagian terakhir itu kan ada pesan penulis. Nah itu saya baca ada yang saya kutip ya ini di halaman 394. Jadi ternyata si penulis ini memang ingin menulis cerita yang eh, ingin dibacanya gitu. Jadi penulis ini menulis Welcome to Hinamdong Bookshop kan awalnya dia ikut lomba, iya ikut lomba dari sebuah penerbit lalu menang. Nah, inilah novel yang ditulisnya gitu. Jadi dia menulis kisah itu pengennya untuk orang-orang supaya bisa menentukan langkah dan arahnya sendiri. Gitu. Jadi dengan membaca buku orang-orang juga apa ya kayak merefleksikan bahwasanya ketika membaca buku tuh kita kayak ini loh kayak kita tuh nggak sendiri gitu. Usaha kecil apa kerja keras yang kita lakukan kemudian apa namanya hal-hal yang kita alami, frustasi atau kesedihan itu sebenarnya eh, kita dengan hal yang seperti itu bisa bisa ini ya bisa apa bisa menyelesaikannya gitulah kira-kira bisa kita harus percaya diri bahwa kita bisa dengan bantuan orang-orang di sekitar kita kita bisa melewati hal-hal seperti itu dengan membaca buku gitulah kira-kira. Nah, ternyata kalau merefleksikan dari harapan penulis, bagi saya pribadi, untuk saya, penulis ternyata udah apa ya, udah berhasil ya pada diri saya gitu. Karena saya ketika membaca buku ini, ya saya ngerasa kayak kayak ini ya, kayak aku punya temen gitu loh, nggak selalu ya memang kita ibadah ya apa. Cuman itu tadi kita ternyata nggak apa ya, nggak nggak sendiri loh. Banyak orang di luar sana yang ternyata mungkin lebih lebih nggak beruntung dari kita gitu, atau rezekinya mungkin nggak sebaik kita gitu ya. Jadi dengan membaca buku kita bisa memotivasi diri kita, merefleksikan diri kita untuk memaknai kehidupan yang sedang kita jalani atau yang akan kita jalani nanti. Kira-kira seperti itu. Mungkin saya langsung nengok ke chat gitu ya Mbak ya. Udah banyak. Boleh, saya sambil kita cek pertanyaannya sudah selesai kan ya Mbak ininya? Udah, Apa ada udah, lagi yang udah. mau ditanyain? Sudah. Sudah cukup. Ini pertanyaan tadi novelnya ada romansnya Mbak Kak. Ya, Tadi sudah dijawab ya. Ada ada. ada Ya. yang mau ditambah lagi nggak Mbak Kita? Enggak, kita ini Ada aja romans. diskusi aja ya kan? Mm-mm. Kalau menurut aku romansnya ada, tapi tipis banget. Jadi kalau Mm. misalnya mau nyari romans yang dia sebagai plot utama, ini nggak bukan buku ini gitu ya. Cuman dia tuh apa ya subtle gitu romansnya, kayak ya orang dewasa gitu ya, kayak nggak muter-muter, terus nggak banyak miskomunikasi dan langsung tembak. Iya, dan romansnya itu sangat sedikit ya. Sangat Iya sedikit sedikit banget. porsinya. Hanya di ujung. Sangat Betul sedikit. sekali.
Jadi kalau misalnya nyari yang memang plot utamanya romance, mungkin bukan buku yang ini yang cocok ya, teman-teman boleh dicari buku romance lain yang memang dia sebagai plot utamanya. Selanjutnya, novel terjemahan, kadang kan terjemahannya kurang bisa dipahami atau bahasanya berbelit-belit. Kalau buku ini gimana, Kak? Boleh, Mbak Evita? Iya, kalau sejauh yang saya baca sih masih masih lumayan bagus ya. Dibilang kaku kali juga enggak juga sih. Cuman apa ya? eh, Kalau saya bilang gini ya, terjemahan kadang-kadang saya menemukan terjemahan itu ada yang kaku, tapi ada juga yang terjemahan itu kacau gitu. Maksudnya kadang apa pola kalimat atau apanya itu nggak pas gitu. Nah, novel ini alhamdulillahnya eh, struktur kalimat dan lain sebagainya itu bagus sekali. Tinggal lagi kalau untuk bahasa kaku atau enggaknya itu tergantung selera sih ya. Kalau sejauh ini sih masih standar-standar lah, masih standar terjemahan yang baik gitu ya. Eh, Tidak terlalu kaku bagi saya. Tapi kalau mungkin bagi yang lain mungkin beda ya, beda-beda kayak gitu. Nih, kalau bagi aku juga nggak terlalu yang kaku gimana gitu ya. Apa kalau baca tuh kayak udah ngalir aja gitu. Terus ada sebenarnya aku merasa kayak ada beberapa bagian yang kayak kebocoran POV, nggak tahu di tulisan aslinya tuh gimana. Kayak tadi kata Mbak Evita tiba-tiba ada POV aku di tengah-tengah POV yang orang ketiga gitu ya. Nah, aku rasanya kayak mungkin itu kebocoran ya, atau sebenarnya dia ngomong dalam hati tapi nggak dimiringin apa gimana. Aku kurang ini karena nggak tahu, nggak ngelihat teks aslinya. Aku yang ngelihat teks aslinya pasti nggak akan ngerti karena nggak bisa bahasa Korea juga. Cuman mungkin bisa jadi perbandingan itu kan ini juga ada terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Kalau nggak salah saya lihat juga ada dua 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 cover kalau buat yang terjemahan bahasa Inggris. Ini kan kalau terjemahan bahasa Indonesia dia latarnya malam hari. Kalau misalnya yang bahasa Inggris tuh ada juga yang siang hari. Jadi kalau misalnya teman-teman searching terus keluar ada yang kayak terang gitu covernya itu kalau nggak salah tuh yang siang harinya ya. Kayaknya memang ada dua versi cover. Nah ini tapi sisanya untuk yang lain tuh menurut aku nggak terlalu yang terlalu kaku untuk dibaca gitu. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung ke Mbak Evita sama aku, boleh langsung respon aja, nanti open mic buat jawabnya. Nih sambil menunggu siapa tahu ada yang mau, kita cek di Ini kolom ada di komentar chat lagi ya, ya. di kolom chat Mm-mm. ada. Itu tuh nanya Mbak Alga. Iya, Mbak Angga. Nah, kalau Iya, di Indonesia, toko buku terutama Gramedia biasanya kan hanya membeli buku saja dan pengunjung kayak berdiskusi buku dengan sesama pengunjung atau baca buku di toko buku karena disegel. Berarti di toko buku ini reader friendly ya, seperti perpustakaan gitu. iya. Jadi kalau dari gambaran di novel, tadi sebelum itu saya ini mau menyinggung sedikit masalah POV ya. Itu yang saya, iya betul tadi. Saya juga bingung tuh kan. Ini apakah termasuk plot atau kebocoran atau gimana gitu? Karena ada dia dalam satu bab gitu penuh, satu bab penuh itu dia POV orang pertama gitu. Kayak kita nulis esai lah ya kira-kira ya kan. Hmm. Apakah si penulis karena latar penulisnya ini kan sebelumnya penulis esai gitu. Jadi kemudian dia mencoba lebih menikmati menulis novel. Nah, jadi apakah itu memang kebocoran atau memang sengaja ya kan POV orang pertama. Jadi kayak dia kayak apa tuh ya berbicara pada dirinya sendiri atau seperti apa itu saya juga tidak paham dan tidak berani apa namanya mengkritik atau gimana karena bukan kritikus sastra gitu ya. Tapi kira-kira itu. Jadi dia ada satu bab utuh itu isinya itu eh, POV orang pertama gitu. Jadi bagi di halaman 370 ya. Ruang yang menjadikanku sosok yang lebih baik. Jadi kayak curhat gitu di situ kan. Hmm. Beda dengan bab-bab lainnya gitu kira-kira. Nah, lanjut ke yang Mbak Alga tadi. Ya, kalau toko buku Hyunamdong ini sebetulnya dia tidak menyediakan khusus untuk dibaca tidak ya ada juga kayak display untuk sampel ya sampel kayak di kalau di Gramedia itu kan ada ya ada yang udah dibuka segelnya satu untuk sampel nah di Hyunamdong gitu juga cuman seringnya ya kan jadi ada satu pengunjung si bapak-bapak itu dia datang nanti cuman untuk membaca buku itu gitu
Dia datang baca 2 halaman, ya kan 3 halaman. Nanti dia 2 hari kemudian datang lagi baca buku itu lagi, lanjutannya gitu. Jadi sampai-sampai si Yongju itu gini menegur ya, menegur bapak itu, Pak, kira-kira gitulah bahasanya. Pak, buku ini untuk dibeli, tidak untuk dibaca seperti perpustakaan, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya si bapak membeli buku itu gitu. Iya, kalau nggak salah membeli buku itu atau buku yang lain, di beberapa hari berikutnya dia akhirnya membeli buku itu gitu. Jadi dia nggak menyediakan buku kayak perpustakaan untuk dibaca, tapi begitulah tipikal pengunjung toko buku ya. Saya sendiri pun sering juga kadang baca gitu. Nanti pas misalnya buku ini kayaknya aku baca aja lah dulu, nggak usah dibeli gitu kan. Jadi nanti ketika berkunjung lagi untuk yang kesekian kalinya, saya baca lagi tuh buku sama kayak bapak itu ya. Kebiasaannya itu ada juga pada diri saya kadang-kadang di toko buku. Jadi dia tetapi tetap reader friendly. Nah, karena karyawan, itulah keunikan dari Hyunamdong ya. Pemiliknya, karyawannya semua orang-orang yang sangat menghargai buku gitu. Pengunjungnya juga menghargai buku gitu. Jadi akhirnya buku itu menjadi sentra utama, apa namanya, yang menghubungkan mereka semua gitu. Jadi kalau di Gramedia itu ada ya bedah buku. Bedah buku tuh kalau di Medan ada sih kegiatan bedah buku. Terus kayak jumpa penulis ya, jumpa penulis dan pembaca gitu ya. Tapi memang untuk diskusi antar sesama pengunjung itu nggak ada. Karena ya kayak Gramedia itu sifatnya toko buku konvensional ya. Nah, kalau Hyunamdong ini toko buku independen yang tipikal kayak kalau di Bandung, Jogja gitu banyak ya. Jakarta tuh kan banyak ya toko buku independen yang dia membangun komunitas dari toko bukunya itu gitu. Dan itu udah jadi tren beberapa tahun terakhir lah ya, toko buku independen dan semakin em, banyak berkembang kan ya. Dan akhirnya si toko buku independen ini juga kemudian menjadi mendirikan penerbit gitu ya, mendirikan penerbit ya. Contohnya kalau kayak awal-awal tuh margin kiri gitu ya. Kemudian ada contoh lain kayak penerbit baca itu awalnya kan penerbit independen gitu ya. Akhirnya kemudian jadi penerbit mayor. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran toko buku Hyunamdong. Kemudian untuk hikmah tadi udah ya, hikmah yang bisa diambil eh banyak sih kalau saya banyak sekali gitu.